Hebatnya KPK, OTT Komisioner KPU tapi mau geledah kantor PDIP. Sejak awal sikap PDI Perjuangan sangat tegas, kami tidak kompromi terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Partai terus melakukan edukasi, partai memberikan sanksi yang berat. Dan terkait ya berdasarkan laporan Kepala Sekretariat Chief of Staff dari PDI Perjuangan, tadi memang datang beberapa orang dan kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa bermaksud menghalang-halangi apa yang dilakukan di dalam pemberantasan korupsi. Yang kami harapkan adalah sebuah mekanisme adanya surat perintah, dan begitu itu dipenuhi, ya tentu saja seluruh jajaran PDI Perjuangan sebagaimana kami tunjukkan, kami selama ini membantu kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau memang nanti kurang masyarakat percaya, nanti kita tampilkan gambar itu. Penyegelan, lalu kan dilapor. Nah, waktu itu saya sudah mendengar beberapa teman, nggak mungkin ada izin penyegelan karena ini masih penyelidikan. Karena itu adalah instruksi dan ini dan itu, tapi pertemuan jam 6.45 menit sampai jam 7.15 menit itu berkutat hanya soal bagaimana petinggi PDI memberikan izin penyegelan, sementara petinggi PDI dilaporin oleh Satpam belum ada izin penyegelan. Kami telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang terkait dengan kegiatan penyidikan yang saat ini sedang KPK lakukan. Namun demikian, mengenai materi penyidikan saat ini belum bisa kami sampaikan karena tim penyidik KPK masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti. Pada saatnya nanti, ketika proses penyidikan ini cukup, kami pastikan KPK akan sampaikan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian konstruksi hukumnya secara utuh dan lengkap, serta pasal-pasal yang diterapkan. Ketika mendengar ada penangkapan terhadap Komisioner KPU terkait upaya suap, saya melihat yang ramai di media sosial dan media mainstream justru bukan kasus OTT Komisioner KPU, yang ramai diberitakan justru PDI Perjuangan dan sekjennya, Hasto Kristianto. Belakangan dari ICW sampai mantan Ketua KPK Abraham Samad ikut bersuara. Dia bilang OTT tanpa penggeledahan bukan hanya melanggar SOP, tapi juga berpotensi menghilangkan bukti-bukti. Tweet Abraham Samad tersebut adalah respon terhadap gagalnya tim KPK penyegel kantor DPP PDIP. Yang membuat kita bingung adalah kenapa KPK mau menyegel kantor partai, sementara yang ditangkap OTT adalah Komisioner KPU. Kalau misalnya yang ditangkap OTT adalah Hasto, yang silahkan segel kantor partainya atau minimal ruang kerjanya, tapi ini kan enggak. Kalaupun mau melakukan penggeledahan atau semacamnya harus ada suratnya. Tidak bisa seenaknya tanpa surat resmi, kemudian ingin lakukan penggeledahan. Prosedurnya seperti itu. Ya, kecuali kasusnya OTT, silahkan lanjut tanpa surat. Tapi sebelum lebih lanjut membahas keanehan ini, mungkin ada baiknya saya jelaskan awal mula permasalahannya. Pertama, Nazarudin Kimas meninggal dunia. Caleg PDIP ini mendapat suara sekitar 142.000. Dan karena meninggal dunia, maka sesuai keputusan MA, suara yang didapat oleh caleg yang berhalangan atau tidak memenuhi syarat untuk dilantik menjadi DPR, maka perolehan suaranya dilimpahkan kepada partai. Kedua, karena partai dalam hal ini PDIP memiliki suara tersebut, maka partai berkirim surat untuk merekomendasikan nama kadernya agar nama Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Ketiga, tapi KPU memiliki pandangan berbeda. KPU mengacu pada pasal 426 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua setelah almarhum Nazarudin Kimas.
Akibat perbedaan pendapat inilah kemudian muncul upaya suap yang dilakukan oleh Donitri dan Saiful Bahri, dua orang yang disebut sebagai staf sekjen Hasto Kristianto. Sehingga mungkin ini yang menjadi alasan media dan sosial media kita riuh dengan hashtag tangkap Hasto dan seterusnya. Tapi sekali lagi, cerita atau kasus ini konsisten. Yang berkepentingan untuk menjadi anggota DPR adalah Harun Masiku. Tapi yang diburu dan harus ditangkap justru Hasto hanya karena dua orang yang dianggap stafnya ikut terlibat. Padahal logikanya begini, apa urusan atau kepentingan Hasto dalam hal ini? Yang mau menjadi anggota DPR kan Harun. Selain itu pasti memiliki 128 kursi di DPR dan semua itu dibawa kepemimpinan Hasto. Terlalu tinggi posisi sekjen kalau sampai harus ikut intervensi atau bahkan penyuap KPU. Soal dua orang yang dianggap sebagai staf sekjen, bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang punya kehidupan kompleks, bertanggung jawab atas urusan-urusan di luar tugasnya sebagai staf sekjen. Ini sama seperti Dirut Jiwasraya yang sempat menjadi staf KSP. Tidak berarti kerugian Jiwasraya kemudian dikait-kaitkan dengan Muldoko. Apalagi memfitnah bahwa bangkrutnya Jiwasraya karena uangnya dipakai untuk pilpres. Tidak bisa dianggap bahwa aktivitas memberdayakan pramugari di luar kewajaran itu kemudian dianggap instruksi Menteri BUMN. Ya, katakanlah soal Hasto ini tidak bisa disamakan dengan kasus Jiwasraya dan Dirut Garuda. Tapi logika sederhananya kan begitu. Ngapain Hasto harus menyuruh stafnya untuk menyuap KPU agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR? Ngapain? Hahaha. Kalau Hasto sendiri yang ingin jadi anggota DPR itu lebih masuk akal, sehingga mengutus stafnya untuk menyuap KPU. Lah ini kan Harun Masiku, siapa dia? Hanya caleg atau kader partai? Ngapain sampai harus ngurusin atau memperjuangkan Harun Masiku? Ketika mendengar ada penangkapan terhadap komisioner KPU terkait upaya suap, saya melihat yang rame di media sosial dan media mainstream justru bukan kasus OTT komisioner KPU, yang rame diberitakan justru PDI Perjuangan dan sekjennya, Hasto Kristianto. Belakangan dari ICW sampai mantan Ketua KPK Abraham Samad ikut bersuara. Dia bilang OTT tanpa penggeledahan bukan hanya melanggar SOP, tapi juga berpotensi menghilangkan bukti-bukti. Tweet Abraham Samad tersebut adalah respon terhadap gagalnya tim KPK penyegel kantor DPP PDIP. Yang membuat kita bingung adalah kenapa KPK mau menyegel kantor partai, sementara yang ditangkap OTT adalah komisioner KPU. Kalau misalnya yang ditangkap OTT adalah Hasto, yang silahkan segel kantor partainya atau minimal ruang kerjanya, tapi ini kan enggak. Kalaupun mau melakukan penggeledahan atau semacamnya harus ada suratnya. Tidak bisa seenaknya tanpa surat resmi, kemudian ingin lakukan penggeledahan. Prosedurnya seperti itu. Ya, kecuali kasusnya OTT, silahkan lanjut tanpa surat. Tapi sebelum lebih lanjut membahas keanehan ini, mungkin ada baiknya saya jelaskan awal mula permasalahannya. Pertama, Nazarudin Kimas meninggal dunia. Caleg PDIP ini mendapat suara sekitar 142.000. Dan karena meninggal dunia, maka sesuai keputusan MA, suara yang didapat oleh caleg yang berhalangan atau tidak memenuhi syarat untuk dilantik menjadi DPR, maka perolehan suaranya dilimpahkan kepada partai. Kedua, karena partai dalam hal ini PDIP memiliki suara tersebut, maka partai berkirim surat untuk merekomendasikan nama kadernya.